Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah data analitik dengan menggunakan Orange Data Mining dengan beberapa teknik yaitu klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya sendiri Abin Saputra. Saya Muhammad Abdul Maulana. Saya Raffiansyah Agustian. Oke, untuk penjelasan yang pertama, kami akan memaparkan tentang klasifikasi. Ya, teman-teman, sekarang kita akan mengklasifikasi data menggunakan Orange Data Mining. Yang pertama-tama kita akan mendownload datanya dari Kaggle yang kita akan membuat klasifikasi kemiskinan. Ini udah di-download tadi ya. Kita membuka Orange Data Mining ini. Yang pertama-tama kita akan memilih widget file dan kita buka. Yang menjadi target kita adalah klasifikasi kemiskinan. Kita tarik, kita menggunakan widget data table. Kita lihat udah no missing data dan ini udah menjadi klasifikasi kemiskinan. Yang kedua kita tarik, kita buat data sampler. Widget data sampler kita tarik lagi menjadi naive bias, dan naive bias kita tarik menjadi widgetnya menjadi test and score. Dari data sampler ini kita tarik widgetnya, kita buat prediction, kita sambungin lagi prediction-nya kita sambungin ke test and score, dan dari file kita sambungin ke test and score, dan kita lihat sekarang model akurasinya 0,949. Kalau mendekati 1 itu bagus ya, kita membuat perbandingan. Random forest random forestnya kita tarik ke test and score, dan kita lihat sekarang akurasi antara naive bias dan random forest di test and score. Naive bias mengatakan akurasinya yaitu 0,949 dan random forest mengatakan akurasinya yaitu 0,951. Jadi yang bagus adalah random forest, dan di prediction yang random forestnya masih error. Sebelum kita sambungin, lupa untuk kita lihat akurasi di prediksi, yaitu naive bias akurasinya 0,964 dan random forest 0,995. Berarti yang paling bagus dan akurat itu yaitu random forest. Dan sekian dari saya yang membuat klasifikasi, dan nanti dilanjutkan oleh teman saya lagi. Oke, oke baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait prediksi menggunakan Orange Data Mining.
Di sini sebelum masuk ke aplikasi Orange kita harus mencari datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan website Kaggle untuk mencari datasetnya. Nah, di sini saya sudah nemu dataset terkait prediksi status akademik mahasiswa. Adapun di sini isi dari datasetnya. Lalu teman-teman bisa langsung di-download saja ininya apa namanya datasetnya. Karena di sini saya sudah mendownload datasetnya, saya akan langsung masuk ke Orange-nya. Oke, di sini saya sudah di aplikasi Orange. Sebenarnya kita masukkan file untuk membuka datanya. Eh, Cari dulu ini datanya, langsung buka, reload dulu teman-teman. Nah, ini datanya ya. Di sini saya targetkan status kelulusan untuk sebagai target. Di sini kita langsung silang saja. Sebentar kita rapin dulu. Untuk buka, kita boleh buka langsung data table. Data table ini untuk melihat apa saja isi dari dataset tersebut. Di sini ada status akademik sebagai target. Di sini ada name. Name itu sebagai meta. Nah, ini dia. Datanya ada 500, ada 8 feature, dan ada target with 2 values. Di sini no missing data ya teman-teman. Kita langsung silang aja. Oke, langsung kita ke algoritma-algoritma yang akan kita pakai. Ini saya memakai net bias, lalu SPM, dan tree. Ini tiga algoritma yang berbeda yang akan kita bandingkan, di mana yang paling akurasinya paling bagus ya teman-teman. Sini langsung kita bisa ke prediksi, ini juga disambung ke prediksi, ini ke prediksi. Nah untuk tree ini kita bisa temukan lagi ke tree viewer untuk melihat pemodelannya. Lanjut habis dari sini kita langsung ke test and score aja teman-teman. Ini lanjut ke test and score juga, file, SVM, dan tree-nya juga bisa ke test and score. Nah, ini kita bisa lihat hasil di test and score dulu ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Di sini akurasinya yang paling besar itu type bias sebesar 0,744 atau 74 persenan lah teman-teman gitu ya. Oke, kita lihat di prediksinya ini ada apa? Masih kosong. Sabar. Ini kita sambungin dulu teman-teman dari file ke sini. Wah, teman-teman. Tuh. Nah, ini hasilnya di sini berbeda ya dari desain score teman-teman. Di sini paling gede akurasinya ada 3 di 990, lalu di selama SPM 804 dan FBIS 796. Ini kita bisa lihat datanya di sini ada error. Ini misalnya, nah ini untuk error yang sebesar-besar ini nih teman-teman. Ini berbeda teman-teman. Jadi FBIS bilang tidak lulus, SPM juga tidak lulus, dan TRI bilang lulus. Dan untuk targetnya di sini lulus ya teman-teman. Ini ketika error di atas 0,500-an itu dibilang errornya sangat besar ya teman-teman. Kecuali di bawah 0,500 itu errornya ya bisa dibilang tidak terlalu besar. Jadi seperti ini juga, ini net bias, memiliki error 0,596, SPM 0,323, di sini trinya 0000. Ini net bias beda sendiri, dia bilang lulus dan yang lain bilang tidak lulus. Nah, masih banyak teman-teman bisa dilihat lagi ini juga, ini juga. Nah, ini hasil dari prediksinya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukin data tesnya teman-teman. Data tesnya kita ambil data yang sama. Kita, nah, ya udah ya. Oh ya, ini udah teman-teman. Nih, di sini kalau untuk data tes kita ganti status kelulusan ini menjadi feature ya teman-teman. Kita apply, lalu bisa baca, silang aja. Langsung data table nah, nah ini perbedaannya teman-teman di sini tidak ada targetnya status akademik sudah menjadi feature dan nama ini tetap menjadi meta ya teman-teman masih sama 500 instance dan 9 feature karena tadi status akademiknya sudah kita jadikan feature ya teman-teman sama no missing data oke kita silang aja untuk file yang ini sabar kita rapin dulu di sini
Kita juga sampai ke prediction. Hasil dari database-nya misalnya ini seperti ini teman-teman. Ya, ini lah hasilnya nih bias, SPM, dan tri. Oke. Nah, ini tri paper tadi kita ngeliat tri paper ini ya pemodelannya menggunakan IPK atau nilai, di mana nilai di bawah 2,49 itu bisa dipertimbangkan dengan adanya partisipasi mahasiswa tersebut di kelas, umur, dan lain-lain teman-teman. Nah, untuk di atas nilai 2,49, sini pertimbangan tidak lulusnya bisa dari kehadiran, lulus tidak lulusnya. Lalu di sini ada aktivitas mahasiswa di kelas. Nah, ini pemodelannya dari Tree Viewer ya teman-teman. Bisa dilihat. Emang banyak teman-teman karena datanya di sini kita punya data 500 data. Oke, mungkin itu saja penjelasan prediksi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clustering, eh, customer segmentation. Dan sebelum masuk ke software oriented data miningnya, saya mencari data terlebih dahulu di Kaggle dataset dan customer clustering. Lalu download data as zip, download. Di sini terdapat dua data, yaitu yang pertama ada CSV dan data XLSX. Lalu masuk ke Orange Data Mining, lalu file, hmm, lalu mencari datanya itu segmentation data, open, lalu untuk melihat datanya bisa menggunakan widget data table. Nah, di sini terdapat 2000 data dan 8 features yang terdiri dari ID, sex, atau gender, marital status itu status pernikahan, age umur, education, uh, lalu income, occupation, dan settlement size. Lalu di sini saya tidak mau tidak mau mengincludekan ID. Saya menggunakan widget cell columns untuk mengekskludkan ID, sex, education, marital status. Lalu saya menggunakan k-means. Nah, di k-means ini kita bisa men-set dari 2 sampai 8. Di sini saya men-setnya 3 cluster saja. Nah, untuk visualisasi menggunakan scatter plot. Nah, ini sudah terjadi persebaran datanya. Dan sini ada 3 cluster. Yang C1 itu berwarna biru muda, C2 berwarna merah atau X, dan C3 berwarna hijau. Di sini untuk axis X-nya saya menggunakan age dan axis Y-nya menggunakan income. Di sini kita bisa lihat untuk clustering cluster C3-nya, di mana umur 68 tahun dan income pendapatan ini 28.000 atau 287.000 dolar. Dan apa namanya, untuk occupationnya, kerjaannya itu 2, dan settlement size-nya apa namanya, untuk tempat tinggalnya dia di
pertengahan kota. Lalu untuk melihat lagi ya, ini untuk yang cluster C1-nya, yang umurnya 21 dan pendapatannya sekitar 194.000 dolar. Lalu ini yang ketiga, cluster C2-nya, umurnya 35 tahun, pendapatannya sekitar 53.000 dolar. Oke, sekian untuk clustering segmentation data customer ya.